Puji syukur nomor 330. Kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-mu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari yang indah, menandai peletakan batu untuk pembangunan rumah Tuhan, dan sekaligus mohon berkat untuk perjalanan selanjutnya sampai dengan selesainya rumah Tuhan ini dibangun. Marilah kita mengalaskan syukur dan permohonan berkat ini dengan menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kelak pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendirikan gereja yang kudus dan dibangun di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru utama. Kami mohon semoga umat yang berhimpun dalam nama-Mu setia kepada bimbingan-Mu, mencintai dan mengikuti Engkau, serta bertumbuh menjadi kenisah kemuliaan-Mu, sampai dengan bimbingan-Mu tiba di kota surgawi. Terimalah syukur kami atas penyertaan-Mu dan mohon berkat bagi upaya membangun rumah-Mu di tempat ini. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara,
bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan seperti yang telah mereka perbuat. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu dan Bapak sekalian, homili ini agak panjang karena makan siang kan lagi 2 jam. Jadi homili ini 1 jam lah, supaya lapar betul, baru kita masuk Yafet, ketawa lagi. Baru kita masuk makan siang. Saya senang gereja yang akan dibangun ini mengambil pelindung Maria medali wasiat. Bapak Ibu tahu medali ya? Medali itu satu perhiasan yang dikenakan perempuan. Lama itu, ya mirip begini, tapi dia berbentuk bulat, lonjong. Sekarang banyak sekali bentuknya. Kemudian sejak diperkenalkan Olimpiade, itu medali diambil sebagai tanda kejuaraan, tanda kemenangan toh. Jadi lama sekali medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Berarti benda dan kata medali itu bukan kaleng-kaleng. Itu tanda keutamaan, kurang lebih begitu. Lama dalam tradisi Yahudi, Maria, Ibu Yesus, juga memakai medali. Karena itu kita lihat dalam berbagai lukisan, gambar-gambar, patung-patung Santa Maria, itu ada selalu medali ya. Nah, dalam tradisi yang kuno, tua, ditambahkan kata wasiat. Anda juga tahu apa artinya wasiat. Itu ya seperti surat berharga begitulah, yang diserahkan kepada penerus. Wasiat itu selalu resmi, itu bukan karang-karang. Karena itu orang-orang modern menandainya dengan dokumen tertulis, akta notariil, dan meterai disahkan oleh undang-undang hukum negara. Lalu orang yang mendapat wasiat itu juga ya seperti mendapat kehormatan. Dia harus memelihara, apalah itulah, harta karun ke, pokoknya wasiat bukan main-main. Nah, dalam konteks itulah Maria dipandang sebagai seorang yang menerima wasiat. Wasiat yang paling utama yang disebut iman. Dalam sejarah Alkitab, orang-orang Kristen mengetahui di Perjanjian Lama
bapak orang-orang beriman itu Abraham. Karena Abraham itu, dia meskipun tidak ada dasar untuk berharap, ia percaya. Sebaliknya, meskipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap. Dan itu dibuktikan kan pada perjanjian baru, Maria. Saya tidak perlu menguraikan Abraham, nanti terlalu panjang. Diperpendek saja. Ibu orang-orang beriman dalam perjanjian baru itu Maria. Tidak bisa tidak ya. Coba Anda baca Alkitab, coba pakai bayangan saja. Luar biasa macam ini. Dia iman tidak ada tandingannya di dunia ini. Tapi kenapa sampai begitu? Nah itulah. Maaf ya, ada sisa daging tadi malam dari Amban. Berarti saya tidak sikat gigi. Malu-malu saja. Kenapa Maria begitu hebat dalam segi keimanannya? Ya inilah. Kalau sedikit mendalami sejarah Alkitab, itu ada ungkapan teknis, tapi yang amat menentukan. Yang disebut sisa-sisa kecil bangsa Israel. Bahasa teknisnya kaum Anawim. Kaum Anawim itu sisa-sisa kecil orang-orang Israel yang taat setia kepada 3 hal. Tanah air, rumah Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. Ini penting menjadi pegangan sehingga kita mengerti peran Maria yang begitu besar, apalagi dengan medali dan wasiatnya. Itu orang-orang Israel itu bangsa yang kacau balau, suka berkelahi, luar biasa ya. Sampai sekarang kan mereka suka berkelahi, hanya berkelahinya sudah modern lah, pakai teknologi. Akibat perkelahian itu, bangsa Israel yang hebat itu terpecah, hancur, babak belur oleh peperangan yang disebut Perang Utara Selatan. Maka masuklah raja-raja Babilonia menguasai Israel, sudah lumpuh, lalu diambillah mereka untuk dibuang ke sebagian daerah Babilonia yang disebut Mesopotamia. Kasih jauh memang dari dorong tanah kelahiran itu. Di sana dorang sengsara yang ya bayangkan saya sendirilah bagaimana kesengsaraan di tanah pembuangan itu. Sebagian dari jejak-jejak itu kita baca dalam Mazmur 137 di tepi sungai Babilon. Itu kesedihan yang luar biasa ya. Bagaimana kami disuruh menyanyikan lagu Tuhan ketika kami ini di pembuangan. Kami punya alat-alat musik semua, seperti kami punya belanga digantung. Kami dihina-hina. Baru kami ini harus memuji Tuhan. Tidak bisa. Kami stres, frustrasi berat. Mau bunuh diri saja. Tuh. Tapi Mazmur 137 dipopulerkan oleh grup musik dari Jamaika namanya Boney M. By the Rivers of Babylon. Tahu kan? Jadi orang mau mere. By the rivers of Babylon, there we sat down and we wept. Orang-orang ini tidak tahu bahasa Inggris, karena itu mereka joget sampai pagi. Wah, ini setara betul Bapak Ibu sekalian. Itu lagu sedih, lagu penderitaan, lagu ratapan. Masa Anda pakai untuk joget sampai pagi? Makanya sekolah ya, sekolah baik-baik supaya tahu. By the Rivers of Babylon itu lagu sedih. Nah, sesudah 50 tahun masa pembuangan,
587 sebelum Masehi sampai 537 tahun Masehi itu ke sini ya. 50 tahun muncul seorang raja Babilonia namanya Kores. Kores memberi maklumat, saudara-saudara bangsa Israel di pembuangan ada dua pilihan. Yang pertama, kamu tinggal di sini bagus, no problem, tinggal saja. Yang kedua, kalau mau pulang ya pulang tuh, tapi jalan kaki, tidak ada kereta api, apalagi ojek. Zaman itu ya, 500-an tahun sebelum Masehi. Maka ada dua pilihan sesuai dengan maklumat raja. Yang pertama, orang-orang yang merasa untuk apa pulang? Hanya untuk melihat puing-puing kehancuran Israel, pulang hanya untuk mulai baru, tidak ada guna. Padahal kita di tanah rantau ini sudah maju, sudah ada kios, sudah ada ojek, sudah ada mobil yang lain, istri juga sudah tambah-tambah. Baru kita pulang di Israel sampai di jalan kena COVID, mati semua. Tinggal saja. Kelompok yang kedua, itulah Anawim, sisa-sisa kecil orang Israel. Mereka yang memutuskan pulang ke Israel itu harga mati. Tidak bisa tidak. Karena cinta akan tanah air tidak bisa dikalahkan oleh apapun, siapapun. Karena cinta akan bait Allah, rumah Tuhan yang dibangun Salomon selama 40 tahun lebih itu menghanguskan hati kami, membakar jiwa dan raga kami. Dan karena cinta akan Yahweh itu sendiri. Tiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, kelompok kecil inilah yang antara lain melahirkan Santa Perawan Maria, Ibu Tuhan. Kelompok kecil inilah cikal bakal yang menurunkan antara lain 12 murid. Karena itu kita mengetahui militansi iman Maria. Kita mengetahui radikal luar biasa dari Petrus dan kawan-kawannya. Sampai-sampai Tuhan Yesus dalam Injil tadi bilang, kau ini Petrus, batu karang saudaramu. Dan di atas kau saya membangun gereja. Siapapun tidak bakal mengalahkannya. Wow, mantap ya. Itulah. Maka, kalau kita menyaksikan iman seorang Maria, itu bertumbuh dalam suatu tradisi yang berurat akar selama kurang lebih 5 abad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sekarang menyaksikan ada medali peringatan yang diwasiatkan, diturun-temurunkan kepada orang-orang percaya, itu bukan perkara 1-2 minggu, perkara sekali lagi 5 abad, dengan ciri yang amat fundamental, menghormati tanah leluhur, menghormati rumah Tuhan, dan menghormati Tuhan itu sendiri. Hari ini, dengan pendasaran-pendasaran seperti ini, mudah-mudahan ya, siapa yang pilih nama ini medali wasiat ya? Romo kan? Pak Romo Henry ini, Santa Maria ipar kapal. Luar biasa ya. Ya. Waktu beliau menyampaikan kepada saya pilihan nama ini, saya langsung mempersiapkan renungan ini untuk menggali akar-akar dari suatu pernyataan yang hebat. Santa Maria, Ibu Yesus. Tapi Santa Maria berkembang dalam tradisi yang panjang, lebih dari 20 abad mengenai medali, tanda keutamaan. Tapi tanda keutamaan itu tidak ditinggalkannya begitu saja, diwasiatkan, artinya diturun-temurunkan. Hari ini, saya rasa kita berterima kasih, kita menandai peletakan batu dengan keyakinan iman Santa Maria yang bermandikan medali yang diwasiatkan kepada orang-orang percaya. Karena itu, saya juga atas nama Keuskupan merasa senang dan berterima kasih kepada Bapak Ibu pemilik hak ulayat sini yang merelakan tempat ini. Tempat bagus ya, di Meyes, yang tidak bakal disia-siakan
karena nama Maria Medali Wasiat. Saya berterima kasih atas dukungan pemerintah setempat di sini. Bapak-bapak pemerintah, ibu-ibu pemerintah, yakinlah kehadiran Maria Medali Wasiat ini akan terus memancarluaskan cita rasa keimanan yang besar, yang bukan hanya bertahan di Meyes ini, tapi dipancarluaskan sampai kemana saja. Saya berterima kasih kepada sebagian kecil umat Katolik yang ada di sini. Mungkin dorang-dorang ini sudah yang disebut Anawim. Betul kah? Pak Yafet Sufi dan keturunan-keturunan. Yafet sampai dia meninggalkan dia jabatan dekan untuk jadi kepala suku besar di sini. Luar biasa itu ya. Betul toh? Orang-orang Senopi di sini, Omarius, Fatih, siapa lagi? Bame ada, Sufi, Hai, siapa lagi ya? Momo. Jangan lupa, orang Senopi juga ada Hilarion Datus Lega Sufi. Betul. Orang Biak juga ada Hilarion Datus Lega Kofiaga. Luar biasa. Kofiaga itu dari Ruata. Bintuni, bukan dari Kalau rumah Ropen boleh. Dari Biak. Tuh, atau Rumpabe. Lama Doken sudah menjadi baru Doken. Kita lama sudah ditinggalkan. Sekarang baru Doken. Lihat saja penampilan, sudah baru. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu umat Katolik yang sedikit di sini, kalian bertahanlah, toh? Sesuai iklan di TV. Jangan kemana-mana. Sesudah yang satu ini. Tinggal di sini mau. Kamu mau pergi di mana? Iya tuh. Berkembang biaklah di sini. Banyak-banyak anak ya. Tidak usah percaya KB. Yo. Anak besar begini, baru kamu 2 anak. Aduh, baru tua-tua minta uskup kawin lagi. Aduh, tidak tahu diri apa-apa. Masih muda-muda tuh kasih banyak memang anak. Toh? Di sini tidak ada televisi, tidak ada bar, tidak ada apa ya. Adanya buat anak saja toh. Itu panggilan utama. Bahasa tinggi bilang prokreasi, melanjutkan ciptaan dari Sang Maha Tuhan, pekerjaan mulia. Kalian di sini kecuali tidak kemana-mana, ya sekolah ya, sekolah baik-baik. Mudah-mudahan dengan kehadiran gereja dan sarana prasarana di sini akan ada peningkatan pelayanan. Mudah-mudahan ya sekolah kita lama-lama ada TKK. Sekolah dasar itu yang paling penting. Ibarat bangunan tuh, bangunan itu mulai dari dasar. Kalau dasarnya terbetul, ke atas-atasnya itu keropos. Ini daerah menurut catatan-catatan dan uraian strategis, daerah pertumbuhan ekonomi baru. Macam segitiga emas kah? Dari dataran transmigrasi sana, baru dari kota. Dari gunung sampai di laut. Daerah yang makmur, kaya raya, lebih kaya dan raya daripada Israel yang kering kerontang itu. Maka Anawim, dulu kakaknya sedikit waktu kami mulai dengan sekolah ini. Sekarang banyak ya, lumayan. Romo bilang tadi 30 kakak, Romo Karang saya kapan? Oh, sudah turun lagi, 23. Tadi bilang 30, sekarang 23. Romo jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kasih, kita berterima kasih kepada teman-teman kita dari gereja Kristen PKI kan? Luar biasa ya.
Hebat. Ini tanda ada bersama secara damai, saling membantu dan mendukung, saling melengkapi. Jangan ada permusuhan dan persaingan yang tidak betul di antara kita. Kita ini sama anak-anak Tuhan. Tuhan yang menurunkan hujan yang sama untuk kita, memberikan sinar matahari yang menyegarkan dan menghidupkan untuk kita semua. Mari kita bahu-membahu, bahu-membahu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan saling berterima kasih bahwa kita ini diberi kesempatan untuk saling menunjang. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Hingga kita belajar dari orang-orang Islam. Ada Muslim di sini kan? Saya kasih tahu kalian ya, orang Islam itu terkenal dengan apa yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan cinta orang-orang Islam, yang isinya kalau Anda harus berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, sehingga seakan-akan tidak ada tindakan-tindakan yang jelek, yang dalam bahasa hadits disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau Anda bisa berbuat baik 25 jam sehari, berbuat baiklah 26 jam. Sehingga tidak ada jam-jam dan menit-menit untuk berbuat yang tidak baik. Nah, itu wasiat medali keutamaan kejuaraan yang diturunkan turun-temurun bagi kita, iman Maria. Itu yang meneguhkan, yang membawa kita kepada pencerahan, yang membawa kita kepada masa depan yang benar-benar menjanjikan. Akhirnya masa depan yang mengental dalam tugas, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai umat dan sebagai warga masyarakat. Pasti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pasti, tidak mungkin tidak. Tuhan Allah memberkati. Yakinlah. Toh, sama seperti yang memberkati Maria dan segala keturunannya, ia juga sekarang memberkati kita dan keturunan-keturunan kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengaturkan doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah Bapa kita, supaya kita sebagai umat beriman lebih menyadari kita adalah gereja. Kita adalah bait Allah yang hidup, supaya hati kita tetap terbuka bagi kebutuhan masyarakat. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Mohon umat menjawab, bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Bagi paus dan para uskup, ya Bapa, semoga paus dan para uskup menjadi ahli bangunan yang cakap untuk membangun gereja, sehingga menjadi bait Allah yang suci, serta menjadi tanda kerahiman Allah bagi umat manusia. Marilah kita mohon, Bangunlah gerejamu ya Tuhan. bagi jemaat yang oleh Kristus telah dibangun di atas batu karang yang teguh. Ya Bapa, semoga umat beriman tidak digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi tetap teguh dalam imannya dan bersatu dengan gereja Kristus dimanapun juga. Marilah kita mohon, Bangunlah gerejamu ya Tuhan. bagi proses pembangunan Gereja Santa Maria Medali Wasiat Meyes. Ya Bapa, semoga dengan kemurahan-Mu, gereja ini dapat dibangun dengan baik dan lancar melalui para pekerja, semua umat di paroki kami, melalui kebaikan para donatur dan semua pihak yang dengan penuh kerelaan ikut ambil bagian dalam proses pembangunan gereja ini. Semoga pembangunan gereja ini juga menjadi pengungkapan iman kami kepadamu.
Marilah kita mohon Bangunlah gerejamu ya Tuhan. bagi kita semua. Ya Bapa, semoga berkat kesaksian Santa Maria yang diberi dengan kasih yang begitu besar, kami semua menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membangkitkan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon Bangunlah gerejamu ya Tuhan. Demikianlah ya Allah, sumber segala rahmat. Rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan. Semoga seturut teladan Bunda Maria, kami dapat memberikan diri kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Terimalah dan kabulkanlah doa-doa permohonan kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu itu Tuhan kami sepanjang segala masa. Ibu Bapak silakan duduk. Mari kita mengikuti pendekatan air dan pendekatan lokasi untuk peletakan batu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan, Engkau menghendaki supaya jiwa kami dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi oleh sarana yang meneguhkan dan menyucikan penghayatan iman kami. Pandanglah kami hamba-hamba-Mu yang hari ini dengan meletak batu pertama pada pembangunan gereja Santa Maria Medali Vasia Timaeus. Semoga oleh penumpangan tangan saya dan doa para kudus untuk menyucikan air ini menjadi sarana untuk meneguhkan penghayatan iman dengan berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Engkau yang mencurahi seluruh dunia dengan kesucian-Mu sedemikian rupa, sehingga di mana-mana nama-Mu dimuliakan. Berkatilah kami, para putra-putri-Mu yang melalui sumbangan atau kerja keras menyediakan lokasi ini untuk mendirikan gereja bagi kemuliaan nama-Mu. Buatlah sebagaimana mereka dengan bulat hati serta dengan semangat yang gembira hadir pada awal pekerjaan hari ini, kelak dapat merayakan misteri ilahi di dalam kenisah-Mu dan memuji Engkau tanpa henti di sorga. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya sebelum peletakan batu ada prosesi adat. Baik, kita masuk dalam prosesi adat. Kami mohon kepada Bapak Uskup dan Romo untuk turut mendampingi dalam prosesi adat. Kami persilakan kepada Ibu Regina Mandacan untuk ke depan, untuk kita memulai dengan prosesi adat. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Yafet Syufi untuk menemani Ibu. Ibu silakan kalau ada. Kami persilakan kepada Bapak Uskup Monsinyur Hilarion Datus Lega,
Pastor Paroki Thomas Aquinas Amban, Kepala Distrik Manokwari Utara atau yang mewakili Kepala Kampung Meyes, Bapak Ishak Mandacan, pemilik hak wilayah Ibu Regina Isba, perwakilan tokoh umat Meyes, Bapak Albert Syufi, perwakilan umat Amban, Bapak Yafet Syufi, untuk tampil ke depan. Terima kasih Ibu Regina Mandacan untuk prosesi adat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kudus, Putramu yang lahir dari Santa Maria telah diwakilkan oleh nabi-nabi sebagai batu yang diambil dari gunung tanpa campur tangan manusia dan dinyatakan oleh para rasul sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan. Kami mohon surilah Engkau memberkati batu-batu pertama ini yang akan kami letakkan dalam namanya. Buatlah agar Yesus sendiri yang telah Engkau tetapkan sebagai awal dan akhir segala sesuatu juga menjadi awal perkembangan dan penyempurnaan karya ini. Sebab Dialah juru selamat dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam iman akan Yesus Kristus, kami meletakkan batu di dalam fondasi ini. Semoga di dalam gedung gereja Santa Maria Medali Wasiat yang akan berdiri di tempat ini, semua orang menerima kekuatan dan rahmat sakramen surgawi. Dan semoga dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus diserukan dan dipuji, baginya kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Atas nama keuskupan disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian, saya meletakkan batu pertama ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di atas piring kah? Iya, di atas piring. Iya, taruh piringnya dulu. Sampai pecah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya, Pastor Paroki Thomas Aquinas Amban. Iya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga pembangunan gereja Santa Maria Medali Wasiat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Distrik atau yang mewakili kalau ada. Kita masuk pada yang berikut, Kepala Kampung Meyes. Aku yang pertama untuk kerja.
Kemudian pemilik hak ulayat Ibu Regina Isbah Mendecan. Ini bukan yang sedang Perwakilan tokoh umat Meyes Bapak Aldan Syufi. Oke, terima kasih semua. Di Tuhan kasih jalan kita ketemu di lokasi yang baru. Suku Warfak ini wilayah PKI, tapi saya berada di bawah gereja Katolik di tengah-tengah kampung. Semua dengar dan kita berjuang terus berkembang nanti. Oke, amin. Amin. amin amin. Perwakilan umat Amban Bapak Yafet Syufi. Batu besar dia terpaksa. Badan besar pegang batu yang besar. Banyak makan juga. Makan juga makan juga. Kami persilakan Bapak Uskup Romo dan melakukan peletakan batu pertama akan kembali ke tempat. Sudah kembali. Sudah ya. Saya cuci tangan sebentar. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kudus, kami meluhurkan Dikau karena umat-Mu yang telah dilahirkan kembali dari air dan Engkau bentuk menjadi kenisah kudus bagimu. Telah Engkau perkenankan membangun gereja yang kudus ini. Pandanglah dengan rela kami anak-anak-Mu yang dengan gembira berhimpun untuk memulai pembangunan gereja baru. Buatlah kami sendiri bertumbuh menjadi kenisah kemuliaan-Mu, dan setelah disucikan oleh rahmat-Mu dihimpun oleh tangan-Mu di dalam kota surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing dan diteguhkan oleh berkat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibadat berkat ini sudah selesai. Marilah kita pergi dan memuji nama Tuhan. Puji syukur nomor 619.